Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Hidayat. Saya dari SMK Muhammadiyah Purworejo. Dalam lomba Student Network Engineer ini, saya peserta nomor 5. Di sini saya bertindak sebagai Network System Administrator yang bertugas untuk merancang bangun jaringan dan mengkonfigurasikannya sebuah WiFi router. Di sini langsung saja kita masuk ke konfigurasi router 1, tapi sebelumnya kita masuk ke Winbox-nya terlebih dahulu. Untuk konfigurasi router 1, yang identity sama dengan router A underscore nama instansi underscore X, kita dapat membuat identity dengan cara masuk ke menu sistem, kemudian di sini kita pilih identity. Ini kita ketikkan sesuai yang ada pada soal, itu adalah router A underscore nama instansi SMK Muhammadiyah Purworejo underscore nama peserta. Di sini saya peserta nomor 5. Kemudian kita apply. Oke. Untuk yang identity ini sudah selesai. Kemudian untuk yang kedua, password router adalah BSTI. Untuk membuat password, kita dapat membuatnya pada menu sistem, kemudian kita pilih password. Karena ini password baru, maka kita memasukkannya pada new password. Ini kita ketikkan BSTI sesuai yang ada pada soal. Untuk confirm passwordnya sama BSTI, kemudian kita password. Untuk yang membuat password router ini sudah selesai. Kemudian untuk sistem operasi, di sini saya sudah menggunakan MikroTik Router OS, maka untuk sistem operasi saya sudah selesai. Untuk DNS dan NTP, kita dapat menyetingnya ketika laptop kita sudah terhubung dengan jaringan. Maka untuk DNS dan NTP ini saya skip terlebih dahulu. Kita akan mengerjakan yang web proxy sama dengan yes. Saat mengerjakan web proxy, kita dapat mengerjakan yang cache administrator sama dengan admin@psti.x.ac.id. X adalah nomor peserta. Untuk menyeting web proxy, kita dapat masuk ke menu IP, kemudian web proxy pada bagian bawah sendiri. Di sini karena tadi web proxy adalah yes, kita cukup menceklis enable, kemudian cache administratornya kita ketikkan seperti yang ada pada soal, itu adalah admin@psti, nomor peserta saya adalah 5, kemudian .ac.id. Kita apply. Oke. Untuk yang web proxy dan administrator ini kita sudah selesai. Kemudian untuk yang konfigurasi IP address dan NAT masquerade, kita dapat kerjakan nanti saat kita mengerjakan yang gateway sesuai dengan network yang diberikan ISP. Kita lanjut ke yang service list, yang aktif hanya Winbox dan www, kemudian ubah port www dari 80 ke 81. Untuk yang mengerjakan service list, kita dapat masuk ke menu IP, kemudian di sini kita pilih service. Karena yang aktif hanya Winbox dan www, maka yang lain kita disablekan. Ini disable. Kemudian kita akan mengubah port www dari 80 ke 81. Kita klik 2 kali. Ini kita ganti dari 80 ke 81, apply. Oke. Maka untuk yang service list ini kita sudah selesai. Kemudian kita akan membuat jaringan internet WLAN 1. Untuk membuat jaringan internet WLAN 1, kita dapat masuk ke menu wireless, kemudian di sini security profile kita add. Untuk namanya terserah, misalkan di sini saya kasih nama Sandi. Kemudian untuk modenya kita pilih mode dynamic cache agar kita dapat menceklis WPA PSK dan WPA P2 PSK. Di sini karena wifi-nya tidak support dengan MikroTik, maka saya menceklis yang
TKIP ini. Kemudian di sini kita ketikkan password WiFi yang ingin kita gunakan. Bagian bawahnya sama. Jika sudah, kita apply. Oke. Setelah itu kita masuk ke WiFi interface. Di sini kita akan mengaktifkan WLAN 1. Caranya kita klik WLAN 1, kemudian kita checklist. Kemudian kita double klik pada WLAN 1 ini. Di sini kita pilih modenya station karena menerima. Kemudian kita scan. Pada interface-nya kita pilih WLAN 1 karena kita ingin menggunakan WLAN 1. Kemudian kita start. Sekarang kita lihat pada bagian SSID, kita pilih WiFi mana yang ingin kita gunakan. Misalkan di sini saya ingin menggunakan WiFi lab komputer. Kita klik, kemudian kita connect. Secara otomatis pada bagian SSID sudah berubah menjadi lab komputer. Kemudian pada security profile kita masukkan sandinya. Ini sudah saya beri nama sandi. Kita apply. Oke. Di sini kita tunggu ya, ini jika sudah ada tulisan R berarti itu sudah berhasil. Setelah itu kita akan membuat IP address sesuai dengan network yang diberikan ISP. Caranya kita masuk ke menu IP, kemudian di sini kita pilih DHCP client. Pada DHCP client kita add. Pada bagian interface kita pilih jaringan mana yang ingin kita gunakan. Di sini saya karena di soal WLAN 1, di sini saya pilih WLAN 1 dan kita apply. Oke. Kita lihat pada bagian status, jika statusnya masih searching atau belum bound maka sudah belum berhasil. Kita tunggu statusnya hingga bound. Ini jika statusnya sudah bound maka sudah berhasil. Sekarang untuk melihat IP-nya kita masuk ke menu IP kemudian address. Di sini WLAN 1 sudah mendapatkan IP address sesuai dengan ISP. Maka untuk yang IP address sesuai dengan network yang diberikan ISP ini kita sudah berhasil. Sekarang kita akan membuat gateway sesuai dengan network yang diberikan ISP. Saat mengerjakan gateway, kita juga akan mengerjakan yang konfigurasi IP address dan net password. Caranya kita masuk ke menu IP, kemudian di sini kita pilih yang firewall, kemudian kita masuk ke menu NAT. Di sini kita add, kita masuk ke tab general. Di sini chainnya Scarnet karena meminta sumbernya dari WLAN 1 karena tadi kita menggunakan WLAN 1. Untuk actionnya kita beri Masqua read. Kita apply. Oke. Nah, untuk yang gateway ini kita sudah berhasil, dan untuk yang ini kita juga sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke konfigurasi Ether 1 agar laptop kita terhubung dengan internet. Di sini IP address sama dengan 10.10.x.1/25 dengan X adalah nomor peserta. Untuk membuat konfigurasi IP address, kita dapat masuk ke menu IP, kemudian kita pilih addresses. Di sini kita add. Untuk addressnya kita ketikkan sesuai yang ada pada soal, yaitu adalah 10.10.5.1/25. Untuk interface-nya di sini kita WLAN 1 karena di soal ini adalah WLAN Ether 1 maksud saya, Ether 1. Ini kita apply. Oke. Maka untuk yang IP address ini kita sudah selesai. Sekarang kita akan mengerjakan yang DHCP pool sebanyak 99 klien. Caranya kita masuk ke menu IP, kemudian di sini kita pilih DHCP server. Kemudian pada DHCP kita pilih yang DHCP setup. Pada bagian DHCP server interface kita pilih Ether 1 karena kita ingin menggunakan Ether 1. Kita next. Kemudian pada bagian addresses to give off kita rubah 126 menjadi 100 karena tadi
DHCP klien sebanyak 99. Kenapa kita buatnya 100 tidak 99, padahal pada soal 99? Karena IP yang satu sudah kita gunakan untuk router. Kita next kan sampai finish. Di sini kita akan coba lihat laptop kita sudah terhubung ke internet apa belum. Di sini belum terhubung. Kalau belum terhubung, kita coba enable kan. Disable, kemudian kita enable kan. Sudah terlihat di sini laptop kita sudah terhubung ke internet. Kita masuk lagi, kita memasukkan password yang sudah kita buat. Nah, untuk yang DHCP pulih sebanyak 99 klien kita sudah berhasil. Karena laptop kita sudah terhubung ke internet, maka kita akan mengerjakan yang tadi kita lewatkan, yaitu adalah DNS sesuai dengan DNS yang diberikan di SP. Untuk mengerjakan DNS, kita dapat masuk ke menu IP, kemudian di sini kita pilih DNS, kemudian kita checklist allow remote request. Sudah kita apply, oke. Untuk yang DNS ini kita sudah selesai. Sekarang untuk yang NTP sama dengan yes. Caranya kita masuk ke menu sistem, kemudian di sini kita pilih SNTP client. Karena tadi NTP sama dengan yes, kita checklist enable. Kemudian pada primary NTP server kita ketikkan id.pool.ntp.org. Ini adalah kode NTP server Indonesia. Ini kita apply, oke. Ini NTP yes, kita sudah selesai. Gunanya NTP adalah untuk mengatur waktu agar waktu router kita sama dengan waktu sekarang ya. Ini sudah sama. Kemudian kita akan buat firewall agar IP 10.10.5.2 sampai 10.10.5.50 tidak dapat ping ke router. X adalah nomor peserta. Untuk membuat firewall, kita dapat masuk ke menu IP, kemudian di sini kita pilih firewall. Kita masuk ke filter rules, set. Pada general di sini kita pilih input, karena nanti agar pingnya tidak dapat masuk ke router. Kemudian src address-nya kita ketikkan IP yang tidak dapat ping ke router, yaitu ini kita ketikkan 10.10.5.2 sampai 10.10.5.50. Kemudian protokolnya karena ini ping kita pilih ICMP. Kemudian kita beri aksi karena tidak dapat ping ke router, sini kita beri aksi drop. Kita apply, oke. Sekarang kita akan coba ping ke router, tapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu IP laptop kita. Di sini IP laptop kita adalah 10.10.5.100, jadi itu dapat ping ke router. Karenanya kita akan mengubah IP laptop kita. Kita masuk ke properties. Ini kita pilih yang TCP IPv4. Kemudian kita ask the following IP address. Pada IP address-nya ini kita ketikkan IP address yang tidak dapat ping ke router. 10.10.5. Karena tadi 2 sampai 50, di sini saya kasih 45, di sini tidak bisa. Untuk default gateway kita ketikkan IP router kita. Ini kita kasih misalnya
DNS Google. Ini kita 8. Oke. Coba lihat berapa IP komputer kita. Di sini IP komputer kita 10.10.5.45. Jadi seharusnya ini tidak bisa. Sekarang kita coba ping. Kita ketikkan IP router kita. Di sini jika statusnya request timeout berarti kita sudah berhasil. Jadi untuk yang buat firewall agar IP 10.10.x.2 sampai 10.10.x.50 tidak dapat ping ke router, ini kita sudah berhasil. Kemudian untuk yang buat firewall agar IP 10.10.x.51 sampai 10.10.x.100 tidak dapat ping ke klien wireless, kita skip terlebih dahulu karena saya belum membuat jaringan wirelessnya. Sekarang kita akan membuat jaringan wireless VLAN 2. Caranya kita masuk ke menu wireless. Di sini kita add, karena di sini adalah virtual AP, maka di sini kita pilih virtual. Kemudian kita pilih mode AP bridge. Kemudian pada bagian SSID kita ketikkan SSID sesuai yang ada pada soal, yaitu adalah nama underscore peserta @psti. Setelah itu kita apply oke. Maka untuk yang SSID ini kita sudah selesai. Kemudian untuk yang IP address 10.20.x.1/24, caranya sama seperti yang awal. Kita masuk ke menu IP, kemudian kita pilih address. Sini kita add. Karena kita ingin membuat yang WLAN 2, maka pada bagian interface-nya kita pilih WLAN 2 dan kita ketikkan IP address sesuai yang ada pada soal. Jika sudah, kita apply oke. Maka untuk yang IP address WLAN 2 ini kita sudah selesai. Sekarang kita akan membuat yang DHCP pool sebanyak 99 klien. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kita masuk ke menu IP, kemudian kita pilih DHCP server. Di sini kita klik yang DHCP setup. Pada bagian DHCP server interface-nya, karena kita akan menggunakan WLAN 2, jadi kita pilih WLAN 2. Di sini pada bagian addresses to give out, karena tadi 99 klien, maka di sini kita ketikkan 100. Karena yang satu sudah kita gunakan untuk router, jadi kita 99-nya menjadi 100. Di sini kenapa tulisannya merah? Karena belum ada klien yang terhubung. Sekarang saya akan mencoba menghubungkannya. Ini jika sudah ada klien yang terhubung, maka tulisannya menjadi hitam, tidak merah. Berarti untuk yang DHCP pool sebanyak 99 klien ini kita sudah berhasil. Sekarang kita akan buat firewall agar IP ini kita tunggu, kita buat hotspotnya terlebih dahulu. Sekarang kita buat hotspotnya. Caranya kita masuk ke menu IP, kemudian di sini kita pilih hotspot. Pada bagian server kita pilih yang hotspot setup. Pada bagian hotspot interface kita pilih WLAN 2 karena kita ingin menggunakan WLAN 2. Kita next hingga finish. Kemudian kita masuk ke server profile. Sini kita klik yang hotspot. Kemudian karena kita akan di sini secara random di radius, berarti radiusnya adalah aktif. Kita cukup
cukup checklist yang as radius. Kemudian pada bagian login kita unchecklist yang cookie agar klien dapat logout. Kita apply, oke. Kemudian kita masuk ke menu radius, ini kita add. Pada bagian servicenya kita cukup checklist hotspot, kemudian addressnya kita ketikkan address 127.0.0.1. ini adalah address fullback. Kemudian secretnya kita buat password, misalkan di sini saya kasih password PSTI 123, kemudian kita apply, oke. Jangan lupa hotspot ini kita incoming, checklist, apply, oke. Sekarang coba kita lihat, ini kita sudah berhasil. Sekarang kita akan merubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot peserta XXX. X adalah nomor peserta. Untuk merubahnya kita akan melakukan drag and drop. Misalkan saya ingin meletakkannya di local disk C. Sini kita akan memindahkan file hotspot yang ada pada MikroTik ke laptop. Kita coba pindahkan. Ini sudah berhasil. Sekarang kita klik hotspot, kita masuk di sini, kita cari login. Kemudian misalkan di sini saya akan mengeditnya menggunakan notepad. Pada bagian notepad ini kita cari list. Yang ini is login to as the internet hotspot service. Ini kita ganti menjadi selamat datang di hotspot peserta. Di sini kita nama. Jika sudah, kita save. Sekarang kita akan memindahkan file hotspot yang ada pada laptop ke router. Tapi sebelumnya kita hapus dulu file hotspot yang ada pada router. Sudah kita pindahkan. Caranya sama seperti tadi, kita tarik dan kita pindahkan. Jika sudah, sekarang kita coba lihat tampilan loginnya. Di sini jika belum berubah, kita dapat mematikan wifi-nya terlebih dahulu. Di sini tampilannya sudah berubah, berarti kita sudah berhasil untuk merubah tampilan login hotspot. Berarti yang ini kita sudah berhasil. Sekarang kita akan buat dua profile limitation.
Untuk membuatnya kita masuk ke browser, kemudian di sini kita ketikkan IP router kita 10.10.5.1/username. Ini kenapa tidak berhasil? Karena port www sudah kita rubah dari 80 ke 81. Agar berhasil, pada bagian sebelum 1 kita ketikkan titik 2 kemudian portnya, yaitu adalah 81. Kita enter. Pada bagian login kita ketikkan admin, kemudian passwordnya kita kosongkan, kita login. Ini ada hotspot yang sudah pernah saya gunakan, kita akan menghapusnya. Kita masuk ke Mikrotik, kemudian kita masuk menu new terminal. Ini kita ketikkan perintah untuk menghapus user hotspot. /tool user manager database clear, enter. Ulangi, user manager database clear. Yes, maka secara otomatis di browser sudah terhapus. Di sini kenapa belum terhapus? Kita logout terlebih dahulu. Kita login kembali. Caranya masih sama. Sudah terhapus, kita masuk ke menu router. Jadi ini kita add new. Kemudian kita beri nama. Misalkan di sini saya kasih nama server. Kemudian untuk IP address-nya kita masukkan IP fullback yang sama seperti tadi, 127.0.0.1. Kemudian shared secret-nya kita masukkan sandi yang sudah kita buat tadi, PSTI 123. Untuk time zone-nya, karena kita tinggal di Indonesia, di sini kita pilih yang +7. Sekarang untuk membuat profil limitation-nya, kita masuk ke bagian profil limitation. Ini kita add new. Yang pertama, kita akan membuat paket 12 jam. Ini kita beri nama paket 12 jam. Kemudian di sini ada download 1 M dan juga upload 512 KB. Kita dapat menyetingnya pada bagian rate limit. Di sini untuk RX adalah upload. Di sini uploadnya adalah 512 KB. Kita ketikkan di sini 512 K. Kemudian TX-nya untuk download tadi adalah 1 MB. Kita add. Sekarang kita akan buat yang paket 1 hari. Caranya masih sama. Kita klik add, kemudian kita pilih yang new. Kita beri nama di sini paket 1 hari. Untuk rate limitnya di sini dengan download 2 M dan upload 1 M. Kita add. Nah, itu kita masuk ke bagian profil. Di sini kita klik tanda plus, kemudian kita beri nama yang sama. Ini kita kasih nama paket 12 jam. Kita create dan kita pilih yang add new limitation.
Di sini karena paket 12 jam berarti kita pilih yang paket 12 jam. Kemudian kita add. Kemudian validity-nya karena ini 12 jam berarti 12 hours atau jam. Kita save profile. Sekarang kita buat profile yang 1 hari. Caranya masih sama. Kita beri nama paket 1 hari. Create. Kita add new limitation. Kita pilih yang paket 1 hari. Kita add. Kemudian validity-nya karena ini 1 hari berarti kita pilih 1 day, 1 hari. Kita save profile. Berarti untuk yang buat 2 profile limitation ini kita sudah berhasil. Sekarang kita akan membuat 20 akun hotspot secara random di radius pada paket 12 jam dan paket 1 hari. Di sini 1 akun untuk 1 perangkat. Caranya kita masuk ke menu user. Di sini kita add, kita pilih yang batch. Di sini kita dapat membuat akun semuanya. Kalau yang one berarti kita buat satu-satu. Kita pilih yang batch. Pada number of user ini kita ketikkan mau buat berapa. Di sini pada soal 20 berarti kita ketikkan 20. Untuk username nya agar pendek di sini saya pilih 3. Passwordnya juga sama. Kemudian pada soal karena tadi adalah 1 akun untuk 1 perangkat, jadi pada bagian chat user kita pilih 1. Di sini yang 20 akun untuk yang paket 12 jam. Kemudian kita add. Kemudian kita buat paket yang 1 jam. Caranya masih sama. Di sini username-nya saya ganti menjadi 4 agar berbeda. Passwordnya juga 4. Di sini set usernya sama 1 akun untuk 1 perangkat. Jadi kita pilih yang 1. Kemudian di sini kita pilih yang 1 hari. Sudah berhasil. Sekarang kita akan coba hubungkan. Pada bagian login kita disuruh untuk memasukkan username dan password, tapi di sini hanya tertampilkan username, belum ada passwordnya. Untuk menampilkan passwordnya kita dapat masuk ke menu setting. Kemudian ini passwordnya yang masih hidden kita visiblekan. Kita pilih bar password, kita klik tanda keluarkan. Kemudian ini kita ke bawahkan agar nanti tampilannya username baru password, bukan password baru username. Jadi kita save. Kita masuk ke menu user. Sudah tampil passwordnya, kita coba hubungkan. Misalnya saya mencoba yang ini D9N dengan passwordnya DTJ. Ya, ini sudah berhasil, sudah terhubung. Berarti untuk yang membuat 20 akun hotspot secara random di radius ini kita sudah selesai. Sekarang kita akan buat firewall agar IP 10.10.x.51 sampai 10.10.x.100 tidak dapat ping ke klien wireless. X merupakan nomor peserta. Caranya masih sama seperti yang tadi, yang ini. Kita masuk ke mikrotiknya. Ini kita pilih IP, kemudian firewall. Kita pilih yang filter range. Kemudian pada bagian change kita pilih yang forward. Untuk src address-nya kita ketikkan IP yang tidak dapat ping ke klien wireless 10.10.5.51 sampai
10.10.5.100. Kemudian untuk DSC address-nya kita ketikkan DSC address WLAN 2 10.20.5.6/24. Kemudian untuk protokolnya, karena ini ping, kita beri protokol ICMP. Kemudian kita beri aksi karena tidak dapat ping ke klien wireless, berarti kita pilih yang drop. Kita apply. Oke. Sekarang kita coba ping terlebih dahulu. Kita lihat IP-nya terlebih dahulu. Ini kita dapat alamat IP 10.20.5.100. Kita coba ping. 10.20.5.100. Tampilan seperti itu, kita disable enablekan. Kita disablekan, kemudian kita enablekan kembali. Itu kita coba lihat IP laptop kita. Ini kita dapat IP address 45. Jadi kalau 45 itu bisa. Kita ganti IP address laptop kita terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi, kita tinggal, kalau yang ini kita tinggal pilih yang obtain IP address automatically, yang bawahnya juga sama. Oke. Ini kita dapat IP 100, jadi seharusnya tidak bisa. Kita coba ping lagi. Jika tampilannya adalah request timeout, berarti kita sudah berhasil. Maka untuk buat firewall ini kita sudah berhasil. Sekarang kita akan buat configuration header 2. Ini hanya IP address 10.30.x.100/30. X merupakan nomor peserta. Konfigurasi header 2 kita hanya perlu membuat IP address-nya saja. Kita masuk ke menu IP. Di sini kita pilih addresses, kemudian kita add. Caranya sama. Di sini interface-nya kita pilih header 2, kemudian address-nya kita isi yang ada pada soal 30.5.1/30. Kemudian kita apply. Oke. Maka untuk yang konfigurasi ini kita sudah selesai. Sekarang kita akan buat firewall yang memblokir. Ini ada block site www.linux.org dan juga block file mp3 dan mkv. Untuk membuatnya kita dapat masuk ke menu IP, kemudian di sini kita pilih firewall. Ini kita pilih, pertama kita masuk IP. Di sini kita pilih web proxy, kemudian kita pilih akses. Kita add. Pada bagian DST portnya kita isi 80. Kemudian karena kita ingin blocking site yaitu Linux, maka kita isi pada DST host. Ini kita ketikkan www.linux.org. Kemudian karena diblokir, kita beri action deny. Kita apply. Oke. Sekarang kita akan blocking file mp3 dan mkv. Kita add.
Ini DST portnya kita isi sama 80 karena kita ingin blocking file, kita isinya pada bagian path. Ini kita ketikkan bintang.mp3, kemudian karena di blokir kita pilih action yang deny, kita apply. Oke. Untuk yang mkv caranya sama seperti yang blocking file mp3, DST portnya 80, pathnya bintang.mkv. Kemudian untuk actionnya kita pilih yang deny, yang kita apply. Oke. Pada web proxy setting kita juga apply. Oke, setelah itu kita masuk ke menu IP, kita pilih yang firewall, kita masuk ke bagian NAT, ini kita add, pada sign-nya kita pilih yang DST NAT, kemudian protokolnya kita beri TCP. Untuk DST portnya kita isi DST port yang sama 80, kemudian actionnya kita beri redirect agar tertampil to port. Untuk to portnya kita isi port tadi yang ada di web proxy, yaitu adalah 80. Kemudian kita apply. Oke. Sekarang kita coba untuk mengecek yang blocking site org. Misalkan di sini saya akan mengeceknya di Internet Explorer. Ini kita ketikkan www.linux.org. Jika tertampil tulisan error forbidden, maka kita sudah berhasil. Sekarang untuk mengecek yang blocking file mp3 dan mkv, kita akan mengeceknya di Google Chrome karena Internet Explorer tidak support untuk yang mkv. Kita coba pada Google Chrome, kita ketikkan index of mp3, misalkan di sini kita pilih yang ini, ya ini sudah berhasil access denied. Kemudian untuk yang mkv, index of mkv, nah, di sini kita pilih yang ini mkv, ini sudah berhasil. Maka untuk yang blocking site dan file ini kita sudah berhasil. Sebelumnya kita akan coba untuk mengecek kecepatan downloadnya agar tidak lebih dari 1 M. Tadi sudah kita hubungkan. Sekarang kita coba masuk ke fast.com. Ini kita coba dari fast.com. fast.com. Kita coba. Ini kecepatannya tidak lebih dari 1 MB, berarti kita sudah berhasil. Sekarang kita akan blocking konten, yaitu blok setiap konten yang mengandung kata mikrotik. Untuk blocking konten kita dapat membuatnya pada menu IP, kemudian di sini kita pilih yang firewall.
dan kita masuk ke filteran, kita add. Ini generalnya kita pilih yang forward, kemudian advance-nya pada bagian konten. Di sini kita masukkan mikrotik, kemudian actionnya karena tadi diblokir, di sini kita kasih action drop dan tinggal kita apply dan oke. Sekarang coba kita cek. Mikrotik, ini mikrotik, kita coba. Jika tampilannya loading terus seperti ini, maka kita sudah berhasil. Kenapa tampilannya hanya loading seperti ini, tidak yang seperti tadi? Karena kita tadi memblokirnya pada bagian filter rush dan konten, bukan pada bagian web proxy. Jadi untuk yang ini kita sudah selesai. Jadi di sini saya sudah berhasil mengerjakan semua soal atau tugas dari lomba Student Network Engineer ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.